Di dunia ini ada standar kayu lapis Amerika, standar kayu lapis Jepang, standar kayu lapis Eropa. Terus Indonesia mau menerapkan yang mana? Nah, yang saya takutkan kalau sekarang standar ISPO kita ini yang belum diterima di dunia internasional. Bukan. Dan ini sekaligus perdagangan bisa lancar dan ISPO-nya itu bisa diterapkan juga walaupun tidak bersamaan. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Pada hari ini kita akan memulai episode 3 dari sesi podcast Responsible Palm Oil Initiative. Telah dahului dengan sesi pertama yaitu mengenai sustainability. Jadi apa itu sustainability? Kemudian diikuti bagaimana penerapannya. Dan sesi ketiga ini kita akan bicara mengenai penerapan sustainability di Indonesia dalam bentuk standar Indonesian Sustainable Palm Oil. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini saya kedatangan tamu Pak Herderajat Natawijaya. Beliau sebetulnya adalah narasumber atau ahli sawit juga yang dapat kita ketahui, yang juga sekarang terlibat di dalam ISPO, dan kita ingin mengetahui sejauh mana perkembangan ISPO sekarang ini. Baik, terima kasih Bu Ros. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa. Nama saya Herderajat Natawijaya. Natawijaya nama orang tua, family name. Saya terlibat di kelapa sawit itu sejak tahun 2004, sejak saya menjabat sebagai Direktur Perlindungan Tanaman Perkebunan di Ditjen Perkebunan, kemudian dilanjutkan mutasi menjadi Direktur Pascas Panen dan Pembinaan Usaha, dan pindah kembali menjadi Direktur Budidaya Tanaman Tahunan, dan terakhir mendapat kesempatan untuk menjadi Direktur Penghimpunan Dana di BPDPKS, sekaligus Direktur Penyaluran Dana Program PSR. Saya kira itu perkenalan dari saya. Terima kasih Pak Her. Saya sebetulnya bekerja di Departemen Pertanian setelah pindah dari Departemen Perdagangan selama 12 tahun. Jadi saya sebetulnya ditugaskan atas permintaan dua menteri waktu itu, Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Perdagangan dan Pak Bungaran Saragih sebagai Menteri Pertanian, untuk menangani sawit dengan membentuk Dewan Minyak Sawit Indonesia di Departemen Pertanian. Nah, kemudian saya terlibat sawit, jadi agak lama saya sedikit dari Pak Her. Saya sebetulnya orang karet selama 36 tahun. Kemudian saya beralih karena harus diminta oleh kedua menteri untuk menangani sawit. Maka saya pindah ke sawit pada tahun 2000, dimulai dengan membawa 12 orang delegasi Indonesia untuk promosi sawit Indonesia ke Cina. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sewaktu menangani sawit di Departemen Pertanian, saya ditugaskan untuk membuat Dewan Minyak Sawit Indonesia. Walaupun banyak sekali hambatannya, akhirnya kami mulai dengan membuat Komisi Minyak Sawit Indonesia dan kemudian Komisi ISPO, dan akhirnya terbentuk juga dewan, tetapi dewannya kemudian diambil alih oleh orang lain, sehingga saya ini membentuk apa juga Pak Her diambil alih terus sama orang lain. Jadi saya itu hanya sebagai pemulanya saja. Tapi sawit pun jalan dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada tahun 2009 saya ditugaskan oleh Pak Dirjen Perkebunan, dan pada waktu itu Pak Menteri, Pak Anton menginginkan supaya Indonesia ini mempunyai suatu standar mengenai minyak sawit Indonesia. Karena pada waktu itu tahun 2003 telah ada standar Roundtable and Sustainable Palm Oil yang dibuat oleh para NGO. Dan kemudian mengundang para produsen dan para pembeli luar negeri. Organisasi ini sangat kuat karena di sana terlibat
semua unsur yang terkait dengan kelapa sawit, termasuk perbankan, unsur NGO sosial, unsur NGO environment, dan lain-lain. Oleh karena itu saya berdiskusi dengan Bapak Dirjen BUN bahwa standar kita ini arahnya kemana, apakah arahnya ke pasar internasional ataukah arahnya bagaimana. Tapi pada saat itu isu yang paling kencang kita dengar adalah bahwa kebun-kebun kemudian karena sebagai anggota RSPO, kebun-kebun tersebut turut ke apa yang diinginkan oleh RSPO dan para NGO-nya. Dan oleh karena itu saya berpikir sebaiknya kita membuat suatu standar di mana undang-undang yang berlaku di Indonesia ini tidak dilanggar oleh pemain Indonesia sendiri. Karena apabila undang-undang itu kemudian dilanggar karena mereka memenuhi permintaan pasar ataupun permintaan RSPO, maka mereka bisa saja terkena sanksi yang cukup berat. Nah, kemudian pada tahun 2011 itu terbentuklah suatu standar yang lebih mengarah kepada penerapan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan. Tetapi seperti biasa kalau kita membuat standar tentu kita harus mendapat masukan selain daripada expert juga daripada produsen dan konsumen. Waktu itu kami tim dari Departemen Pertanian mengadakan perjalanan ke beberapa negara, ke Eropa, ke Amerika, kemudian juga ke Australia, ke India, ke Cina. Kita mendapat masukan bahwa sebetulnya palm oil itu sebaiknya dibuat standar internasional. Oleh karena itu pada tahun 2015 kami merevisi standar ISPO menjadi standar ISPO yang kira-kira produknya bisa diterima oleh pasar internasional. Kami masukkanlah ketentuan WTO yaitu TBT dan juga memasukkan ketentuan GATT serta tentu tidak lupa memasukkan sebagian dari ketentuan ISO. Tetapi kemudian standar ini diberlakukan tidak terlalu lama karena pada tahun 2020 muncullah yang disebut sebagai Perpres nomor 44 ya. Perpres 44. Nah, Perpres 44 ini kemudian disusul dengan SK Menteri Pertanian yang mengikuti isi Perpres 44 yang mana saya lihat bahwa penerapan ISPO sudah tidak lagi mendekatkan diri dengan ketentuan WTO, GATT ataupun ISO. Jadi mereka membuat sendiri suatu standar baru yang agak susah diterima oleh pasar karena tidak mendekati ketentuan internasional. Nah, sekarang standar ini kemudian rencananya nanti akan diubah juga dan di sini hadir Pak Herdrajat yang mengikuti perkembangan ini. Kami mengharapkan Pak Herdrajat dapat menjelaskan kepada kami bagaimana posisi ISPO sekarang dan bagaimana perkembangannya untuk masa depan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira ini terkait ISPO, Bu Ros ini pionir ya, karena beliau yang pertama kali dulu dengan Pak Mangga selaku Dirjen Perkebunan pada waktu itu berinisiatif untuk membuat standar ISPO sebagai suatu standar yang memang tidak tergantung kepada RSPO pada waktu itu, dan itu adalah polisi pemerintah, sehingga dikeluarkanlah pada waktu itu Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 tahun 2011 tentang ISPO. Nah, kemudian di dalam perjalanannya ternyata setelah 5 tahun kemudian banyak sekali regulasi yang harus diadopsi dimasukkan kepada Peraturan Menteri Pertanian ini tentang ISPO. Maka pada tahun 2015 dilakukanlah penyempurnaan Permen yang 19 tahun 2011 itu menjadi Peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tahun 2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Nah, dalam perkembangannya setelah 5 tahun sesuai perkembangan di pasar global dan perkembangan mengenai regulasi yang harus dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang ISPO ini, maka pada tahun 2020
terlebih dahulu dilakukan dulu peraturan presiden sebagai penguatan yang tadinya peraturan Menteri Pertanian ditingkatkan menjadi peraturan presiden. Ini maksudnya adalah bahwa peraturan yang setingkat menteri yang dikeluarkan menurut Menteri Pertanian itu ditingkatkan menjadi peraturan presiden. Sehingga ini akan mendapat dukungan yang luas di dalam negeri dan juga penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan global terhadap pasar internasional kita. Makanya lahirlah Perpres nomor 44 tahun 2020 yang kemudian turunannya lahirlah peraturan Menteri Pertanian tadi yang disebutkan oleh Bu Ros, yaitu peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2020. Jadi banyak sekali ada perubahan, termasuk di dalamnya adalah adanya prinsip baru yang diadopsi atau yang ditetapkan, yaitu yang menyangkut transparansi. Dan ini yang isinya di dalam yang menyangkut tentu ada kriteria mengenai ketelusuran, yang itu diwajibkan juga tidak hanya untuk perusahaan perkebunan, juga diwajibkan untuk pekebun yang akan menjadi mandatori pada tahun 2025 ini. Jadi ini sudah 2 kali terjadi revisi peraturan Menteri Pertanian yang memang terakhir peraturan Menteri Pertanian ini adalah karena tindak lanjut dari dikuatkannya ketentuan regulasi yang setingkat menteri diangkat menjadi peraturan presiden. Kira-kira begitu perkembangannya Bu Ros, dan ternyata di dalam perkembangannya karena Perpres 44 tahun 2020 itu hanya mengadopsi atau mengatur mengenai ISPO hulu, dalam perkembangannya ternyata bahwa hilir pun sesuai rencana atau keinginan polisi pemerintah untuk lebih diterima di pasar internasional, makanya ada perluasan kepada sertifikasi di hilirnya. Dan inilah nanti yang sedang diusulkan adanya penguatan untuk memasukkan standar di hilir yang saat ini prosesnya sedang sudah dilakukan konsultasi publik yang kedua, dan diharapkan dalam waktu dekat mudah-mudahan rencana peraturan presiden ini bisa berjalan lancar sehingga kita nanti ke depan akan mendapat suatu sistem sertifikasi tidak hanya di hulu tapi juga di hilir sebagai penguatan terhadap keberterimaan produk-produk kelapa sawit di pasar global. Kira-kira begitu Bu Ros. Nah, Pak Herdrajat, dengan mempertimbangkan jauh hingga hilir, ada sesuatu yang saya ingat. Jadi sekarang saya dulu bekas direktur standarisasi, saya menangani ratusan standar, termasuk saya membuat standar karet yang diakui oleh ISO. Jadi sebetulnya kalau kita membuat standar sekarang, standar ISPO, kemudian standar ISPO ini kemudian dijadikan pegangan untuk industri hilir, nanti akan terjadi penolakan di pasar. Jadi Pak Her mengenai penerapan standar ISPO nantinya untuk industri hilir, saya itu pernah punya pengalaman, yaitu pengalaman menangani standar kayu lapis, karena saya dulu direktur standarisasi. Jadi di dunia ini ada standar kayu lapis Amerika, standar kayu lapis Jepang, standar kayu lapis Eropa. Terus Indonesia mau menerapkan yang mana? Jadi setiap kali mau ekspor ke Amerika ikut Amerika, ekspor ke Jepang ikut ke Jepang, padahal kita produksi kan cuma satu lain. Akhirnya kita pergi berkunjung ke 3 negara itu, bicara sama mereka, yang mereka pentingkan itu apa. Dari yang mereka pentingkan itu kemudian kita susunlah suatu standar. Karena standar ini kan sebetulnya kan voluntary. Jadi kita susun suatu standar yang voluntary di mana kriterianya itu sesuai dengan permintaan 3 negara itu. Kemudian kita uji ke lapangan, kira-kira kita yang sanggup yang mana. Akhirnya dari situlah kita baru bikin standar Indonesia. Nah, SNI kita ini kemudian setiap
2 tahun sekali kita upgrade sehingga akhirnya jadi standar SNI yang diakui secara internasional. Nah, ini yang saya agak worried sebetulnya. Kalau standar ISPO kita sekarang ini pun belum diakui secara internasional, karena standar ISPO kita ini tidak mendekati ketentuan internasional, Pak. Jadi contohnya waktu kita negosiasi kemarin ini, itu kan kita bilang kalau kita punya standar ISPO, kamu tidak memenuhi ketentuan WTO, kamu tidak memenuhi ketentuan ISO, kamu tidak juga memenuhi ketentuan GATT. Jadi singkirkan saja, kita tidak bicara standar dalam negeri. Nah, yang saya takutkan kalau sekarang standar ISPO kita ini yang belum diterima di dunia internasional, kita terapkan dalam negeri untuk barang jadi kita, nanti apa nggak akan jadi hambatan bagi mereka. Apalagi Eropa mintanya, Amerika itu kan terutama Pak greenhouse gas emission karena climate change, Pak ya. Walaupun saya sendiri tidak setuju bahwa climate change itu dijadikan technical barrier, tapi itulah yang terjadi sekarang. Terutama sekali, dan standar ISPO kita tidak ada perhitungan greenhouse gas emission. Yang mereka pakai sekarang hitungannya adalah yang saya buat dulu Pak tahun 2013, yang sekarang sudah nggak berlaku lagi sebetulnya. Itu yang saya takutkan. Kemudian juga saya pernah bicara waktu itu, saya kan waktu kita pergi ke Belgia kan Pak, kan ketemu dengan Dirjen Renewable Energy. Nah, di situ mereka menekankan hubungan antara bahan baku, intermediate product, dan produk. Nah, produk kita ini, kita kan belum sampai produk, Pak. Nanti kalau URED 2 ini berlaku, itu kita sampai ke produk, Pak. Karena bicaranya biodiesel. Nah, kita sampai sekarang ini, standar produk kita itu kita nggak punya, Pak. Kalau standar produknya Malaysia, dia sudah punya stearin, punya palm olein, punya biodiesel, punya segala punya. Kita itu belum punya. Jadi standar produk kita sampai hari ini yang menentukan adalah negara pembeli. Sehingga waktu kita negosiasi terakhir itu mengatakan bahwa palm oil itu ada like products, sama dengan biodiesel dari soybean, sama dengan biodiesel dari bunga matahari, sama dengan biodiesel dari rapeseed, itu mereka nggak terima, Pak. Karena kita tidak punya yang namanya standar produk. Jadi barangkali itu Pak ya, harus difikirkan juga, Pak. Ya. Baik Bu, saya kira Perpres yang akan terbit itu kan memberikan suatu legasi ya kepada Kemenperin dan Kemen SDM untuk merumuskan kriteria dan indikator terkait dengan penerapan sertifikasi ISPO untuk di hilirnya. Tentu saya kira nanti dalam proses ini mereka akan mempertimbangkan hal-hal yang seperti disampaikan Bu Ros, karena memang ini masih dalam proses. Dan Perpresnya aja belum jadi. Jadi nanti setelah Perpres jadi itu nanti ada selang waktu untuk dua kementerian ini menyiapkan apa-apa saja yang diatur di dalam prinsip kriteria ISPO yang menyangkut hilir ini ya. Dan tadi saya kira Ibu menyampaikan mengenai di dalam perhitungan gas emisi itu, saya kira saat ini sudah mengacu kepada ketentuan yang diterbitkan oleh KLHK mengenai perhitungan gas emisi kaca itu. Karena memang dalam prinsip 3 yaitu diamanahkan untuk melakukan mitigasi rumah kaca dan menginventarisasi sumber-sumber emisi itu baik di tempat pengolahan di pabrik maupun di kebun. Tentunya perhitungan-perhitungan itu didasarkan pada ketentuan yang menjadi regulasi yang diterbitkan terakhir, sebagai contoh yang diterbitkan oleh KLHK. Dan itu saya kira sudah saya mengikuti juga bahwa pihak Gapti sudah mulai melakukan perhitungan-perhitungan bagaimana menyiapkan perhitungan gas rumah kaca itu sesuai ketentuan terbaru yang diterbitkan oleh KLHK.
Saya kira itu Bu dari Nah, kami ya. sebetulnya Pak ya, Mm, kita ini standar ISPO saja kita tidak punya Pak. mm, Maksud saya standar palm oilnya sendiri kita nggak punya Pak. mm. Yang kita punya adalah sertifikasinya bagaimana, tapi standar dari bahan baku ini kita nggak punya Pak. Dulu saya pernah mengajukan ini ke BPDP supaya kita buat standar palm oil dengan produknya supaya itu bisa dijadikan ISO Pak. Segitu kita punya ISO, negara lain nggak akan ribut Pak. Iya. Saya pernah buat standar karet, saya bilang standar karet, bongkah karet itu dengan Malaysia sampai sekarang kan karet nggak pernah diributin Pak. Jadi itu. Kemudian yang kedua juga kita juga harus memikirkan bahwa orang lain kan sudah menentukan Pak. Menentukan standar untuk produk yang masuk. Sekarang kalau kita bicara UDR, yang UDR itu yang ditembak sebetulnya apa Pak? Produk kan Pak? Iya, iya. Nah, jadi kalau kita ini umpamanya menanam di tanah yang tidak legal, tidak punya izin Pak, maka yang tidak boleh beredar ini produknya. Ya. Nah, produk ini kalau kopi ya berarti kopi instan, kopi ini, kopi itu kan Pak. Betul. Nah, kalau si kopi-kopi ini tidak bisa beredar Pak, kopi kita tidak bisa beredar, maka yang namanya Starbucks itu kan harus merubah rasa Pak. Nah, celakanya kalau Starbucks itu merubah rasa, kopi kita dia punya rasa baru yang tidak ada kopi Indonesia di dalamnya, kita kan nggak bisa lagi jual ke Starbucks Pak. Itu yang sebetulnya adalah UDR itu adalah kopi dari TBT-nya dari Red 2 Pak. Iya. Jadi saya pikir teman-teman yang akan melihat kepada standar yang lebih lanjut itu seharusnya juga mengerti WTO, GATT, dan ISO Pak. Iya. Karena kalau kita sampai nanti dispute, instrumennya hanya itu, nggak ada yang lain. Masalah keberterimaan tadi Ibu Ros sudah menyampaikan mengenai standar bagaimana ISPO ini bisa diakui di dunia internasional gitu ya. Terutama kan sebenarnya turunan daripada CPO itu sekarang sudah ada sekitar 170 macam ya Bu ya. Jadi tentu Indonesia ini sangat dekat dengan buyer-buyer yang besar di dunia. Bagaimana bisa ini mengupayakan bahwa standar ISPO ini diakui tentu dengan melakukan pendekatan-pendekatan tidak hanya ketentuan internasional, juga lobby-lobby gitu di pasar. Dan dalam hal ini tentu peran BSN sangat diharapkan sekali untuk terus mendorong, karena memang BSN ini di dalam kelembagaan ISPO, BSN ini duduk sebagai dewan pengarah. Dan tapi juga yang di duduk dalam di sana bukan komite akreditasi Pak, tapi bukan komite pembuatan standar. Nah, tapi kan di komite ISPO-nya secara operasional yang kebijakan umum dari Dewan Pengarah dalam ini, di situ di dalamnya ada kepala BSN, itu kebijakan umumnya harus diolah menjadi kebijakan operasional oleh komite ISPO. Di situ hadir dari komite Agrikulasi Nasional. Saya kira potensi-potensi ini sebenarnya nanti dengan lebih lengkapnya bahwa standar ISPO itu sudah menjago kepada hilir terkait dengan pengawalan tadi, ternyata turunannya itu sudah 170 sekarang. Bagaimana ini bisa meyakinkan buyer atau negara-negara tujuan ekspor kita ini menerima ISPO. Jadi peluangnya itu ada, hanya memang saya pikir ini harus dari berbagai pihak, terutama yang menyangkut terhadap bagaimana seharusnya ke depan harus didorong. Harapannya nanti dengan Perpres yang baru itu terbit. Saya kira itu Bu Ros barangkali ini perlu lebih spesifik, kira-kira saran dari Bu Ros itu bagaimana sebenarnya. Tapi setidak-tidaknya keinginan kebijakan pemerintah itu kan keinginannya supaya ISPO ini diterima. Walaupun sekarang ya posisinya itu kan masih kurang dari 30%. Apalagi yang mengaitkan dengan
kewajiban terhadap kebun yang nanti tahun 2005. Angkanya masih sedikit. Nah, sekarang itu berbagai skenario termasuk penguatan regulasi, pendanaan, kemudian kegiatan apa yang bisa mendorong ini bisa dilakukan nanti si pekebun ini bisa disertifikasi, termasuk saat ini kan sedang dibicarakan bagaimana perdagangan internasional kepada Uni Eropa itu walaupun ada dispute sana sini tapi kan bisnis tetap harus berjalan. Tidak bisa mau kemana itu perdagangan itu. Jadi ini sedang kita amati bagaimana supaya perdagangan ini kan bisa berjalan. Dan tentunya ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh UDR itu sebenarnya dari sisi ISPO itu memang kita sudah memasukkan itu ketentuan bebas deforestasi, legalitas, traceability sudah ada. Hanya memang di dalam penerapannya, terutama di tingkat petani masih sangat kurang. Oleh karena itu perlu dukungan para pihak dan skenario bagaimana untuk smallholder ini bisa ikut di dalam perdagangan ke Eropa ini. Saya kira banyak sudah sekarang petani perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan petani ya. Tentu ini bisa sama-sama kalau perusahaan kan walaupun 30% sudah sertifikasi ISPO, mereka sudah paham lah ketentuan yang dimasukkan IUDR, bagaimana mereka bisa memenuhi persyaratan. Yang memang yang perlu didorong ini bagaimana sih pekebunnya supaya ikut di dalam perdagangan itu dan memenuhi di pasar Eropa. Tentu effort itu harus banyak dilakukan. Dan ini sekaligus perdagangan bisa lancar dan ISPO-nya itu bisa diterapkan juga walaupun tidak bersamaan ya. Tapi ini momentum memenuhi pasar Eropa itu adalah persyaratan, sebagian persyaratan dari ketentuan ISPO itu sebenarnya setiap negara itu memiliki tujuan yang sama, bagaimana melindungi tutupan hutannya, bagaimana menekan emisi rumah kacanya dan persoalan-persoalan lingkungan. Sama sebenarnya. Dan kita syukur sudah punya ISPO dan itu dibangun berdasarkan peraturan yang memang pemerintah sudah berpikir keberlanjutan itu dengan menerapkan peraturan. Hanya memang untuk pekebun ini menjadi masalah karena masih sedikit. Nah itu ya barangkali Bu, terus ke depan bagaimana mendorong ini bisa memenuhi ketentuan UDR dalam perdagangan itu dan sekaligus mereka bisa memenuhi kewajibannya untuk disertifikasi ISPO gitu Bu Ros.